Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Liza Setiawan, kelas 11 BDP, nomor absen 22. Mata pelajaran bisnis online, materinya konsep dasar membuka usaha toko online. Yang pertama yaitu menemukan masalah yang dihadapi pasar. Yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi pasar yaitu yang pertama kompetitor, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga masalah finansial, yang keempat karakteristik konsumen yang rumit. Kemudian kita cari bisnis opportunity atau peluang bisnis. Peluang bisnis online yaitu 1. Membuka toko online, 2. Berjualan di marketplace, dan 3. Menjual produk yang banyak diminati konsumen. Yang kedua, melakukan dan menerapkan riset pasar. Yang pertama, riset keyword. Tujuan riset keyword yang paling utama adalah untuk mengetahui topik apa saja yang dicari orang di Google atau mesin pencari yang berhubungan dengan blog atau bisnis Anda. Yang kedua, cek tren di media sosial. Yang ketiga, menganalisa mitra bisnis dan kompetitor. Yang pertama, kelompokkan kompetitor. Yang kedua, kunjungi website kompetitor. Yang keempat, mencari model bisnis yang relevan. Model bisnis adalah suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Menurut ahli, sebuah model atau gambaran suatu bisnis harus ada 3 karakteristik utama, yaitu sesuai dengan tujuan perusahaan, tangguh dan handal, dan mampu memperkuat model itu sendiri. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu sebagai berikut. Pertama, perusahaan mampu mengetahui kelemahan pesaing sehingga bisa memanfaatkan peluang dan menutup celah tersebut. 2. Kemampuan mengubah pesaing menjadi sekutu atau partner. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk memperoleh informasi sehingga memudahkan dalam evaluasi model yang didesain dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Yang kelima, menetapkan segmentasi, target pasar, dan positioning produk. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam, atau proses mengelompokkan bagian-bagian pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum, tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang lebih seragam atau sama. Dua, targeting pasar. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan ditarget yaitu: pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. 3. Segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi persaingannya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target segmen. 3. Positioning. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen
untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu, mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Dan berikut ini adalah gambar dari segmentasi, targeting, dan positioning atau ilustrasinya. Yang keenam, membuat produk up-to-date yang dibutuhkan konsumen, yaitu ada produk fisik, produk digital, dan jasa. Yang pertama, produk fisik. Produk fisik adalah jenis produk yang sifatnya nyata dan berwujud. Banyak contoh dari produk fisik, misalnya mobil, motor, televisi, laptop, dan masih banyak lagi. 2. Produk digital. Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik, atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik, serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital, aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan masih banyak. Produk digital saat ini perkembangannya semakin pesat, seiring dengan efisiensi dan kepraktisannya bagi konsumen. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas. Untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis karena pemanasan global. Kemudian jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain, yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Contoh dari bisnis jasa yang perkembangannya cukup pesat adalah 1. Bisnis jasa, misalnya konsultan, keuangan, dan perbankan. Kedua, perdagangan jasa atau perdagangan jasa. Contohnya eceran, pemeliharaan, dan perbaikan. 3. Jasa infrastruktur, yaitu komunikasi dan transportasi. 4. Jasa personal atau sosial, yaitu restoran dan perawatan kesehatan. 5. Administrasi umum, misalnya pendidikan dan pemerintah. 7. Membuat website resmi. Yang pertama, meyakinkan pembeli. Yang kedua, menghindari penipuan. Yang kedelapan, pasarkan produk dengan strategi yang tepat. Yang pertama, manfaatkan Google Business. Yang kedua, optimasi SEO. Yang ketiga, maksimalkan media sosial. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu pertahankan pelanggan setia. Yang pertama, dedikasikan customer support untuk pelanggan. Yang kedua, loyalty card member atau kartu member. Yang ketiga, email marketing atau email khusus bisnis.